Salah satu dilema yang gak gampang ditangani buat kita, para leader, adalah soal dominasi. Susah banget ya, ada dua mazhab ya soal ini. Pertama, leader yang partisipatif, yang pikir bahwa leader itu harus ambil peran sebagai teman diskusi. Walaupun jika harus ambil keputusan, dia akan ambil. Tapi sebisa mungkin konsensus dong, libatin dong. Tanya, mereka maunya gimana menurut lo. Tapi jangan salah, bukan berarti kita gak punya say atau gak tahu mau kemana. Tapi benar-benar mengedepankan diskusi based on sense making supaya semua orang bisa berpartisipasi, itu habis itu naik. Dia gak ngerasa dia yang paling tahu, setidaknya tidak ditunjukkan ya orang-orang yang kayak gini. Mereka cenderung tone down supaya tim berani ngomong, berani berpendapat. Ini kelompok leader talkless-nya si Simon Sinek. Mereka lalu menyarankan bahwa jangan ngomong duluan. Kalau habis meeting komennya belakangan. Bos tuh ditahan. Ketika ikut meeting ada anak baru, bisa aja dia nggak tahu siapa sih bosnya karena dia lebih banyak dengerin orang leader-leader macam ini sebelum akhirnya moderasi. Goalnya adalah ini jadi kerjaan sama-sama sehingga sama-sama memiliki, akhirnya leader nggak perlu nongkrongin. Timnya akan jagain dengan sepenuh hati juga. Jadi nggak dikit-dikit harus ditengokin, harus ditanyain. Ada yang nggak sepakat juga tapi sama ini yang komennya adalah aduh kalau kayak gitu-gitu kelamaan lah, terlalu demokratis, nggak jelas dan malah bisa jadi liar, nggak kerasa kayak leader. Itu sih antara tim member aja, leader mah nggak usah begitu. Di antara kita iya leader harus dominan. Makanya ada mazhab yang kedua yang berpikir bahwa leader tuh harus dominan, kelihatan leading, karisma, outspoken. Kalau meeting tuh kelihatan banget ya, anak baru masuk meeting langsung tahu oh ini bosnya, karena dia dominan banget mendominasi omongan. Meeting sama leader tipe ini tuh semua reportnya ke leader. Diskusinya nggak banyak biasanya, minim interaksi antara peserta yang lain, tapi lebih kepada si A sama si bos, abis itu giliran si B sama si bos dan seterusnya. Alasan penganut ini selalu mikir bahwa kenapa harus begini, karena supaya jelas maunya, jelas directionnya, tegas, dan kalau menyimpang ya kita bisa langsung tegur dan kita tahu harus ngarahin kemana. Nggak semua orang sejalan dengan prinsip ini, termasuk yang tadi memilih prinsip pertama ya, tapi yang enggak itu mereka berpendapat bahwa tim kurang dilibatin, tim jadi kayak kacung aja suruh ini, dan akhirnya nanti nggak terlalu terlibat. Tapi nggak bisa dipungkiri selalu ada yang bablas. Orang yang memilih ini tuh habis itu terlalu dominan, motong omongan, otoriter, cenderung diktator, benar dan salah ditentuin sama bosnya, seolah-olah bosnya ini yang paling ngerti dan selalu benar gitu ya, nggak bisa salah tanpa klarifikasi dan berusaha ngerti. Preferensi orang terhadap ini bisa ditentuin macam-macam. Pertama adalah level of extrovertness. Orang-orang yang makin extrovert, yang terbuka, dia punya kecenderungan untuk suka yang pertama karena dikasih kesempatan. Oh, gue dikasih kesempatan untuk ngomong nih, untuk yang tadi demokratis, leader demokratis. Kalau yang kedua dia sebel karena aduh, gue dipotong mulu, gue kalah, bos mulu yang ngomong ya buat apa. Sementara semakin introvert, dia kan sukanya ngomongnya seperlunya. Yang pertama ini dia sebel karena aduh, gue harus ngomong. Jadi agak gimana. Kalau yang kedua, ya udahlah, bos gue udah ngedominasi, gue tinggal ikut aja gitu. Itu kalau lihat dari extrovert versus introvert. Yang kedua adalah dari sisi level of experience dan knowledge-nya. Nah, ini kebalikan. Yang lebih pengalaman cenderung suka yang pertama karena ada kesempatan untuk bersuara, untuk juga bisa agree atau disagree. Di yang kedua itu bergantung apakah ini sejalan apa enggak. Ketika gue sejalan sama bos gue, ya udah aman-aman aja jalan. Nggak apa-apa dia mau dominan kok, gue sejalan kok. Tapi buat yang orang berpengalaman cenderung suka kedua karena apa? Gue nggak perlu mikir, biarin bos gue yang kasih arahan dan lain sebagainya. Walaupun jangka panjang dia bisa mulai sebel karena gue kok nggak bisa belajar ya, udah lama kerja sama dia kok disuapin terus, dia terus yang nentuin. Itu trikinya. Lepas dari preferensi orang, ada beberapa hal yang perlu kita jagain sebenarnya. Yang pertama, makin tim membernya punya sense of ownership, sebenarnya makin bagus ketika kita kerja dengan tim. Nggak perlu direcokin, nggak perlu dicekokin, nggak perlu dijagain terus-terusan. Mereka ngerasa ini juga punya gue nih, karena gue terlibat dari awal waktu diskusi. Waktu di chat juga kita decisionnya bareng-bareng gitu ya. Jadi lebih all out jalaninnya. Ketika mentok mereka juga proaktif cari cara sendiri sebelum nanya ke atasan. Nggak dikit-dikit nanya, dan akhirnya kualitasnya pun juga jadi lebih baik karena ngerjain untuk diri sendiri, bukan untuk atasan atau sekedar perintah. Kalau mereka nggak ada sense of ownership-nya, kalau gagal mereka buang badan. Kan decision-nya di lu, bos. Dari awal juga gue nggak setuju. Kenapa nggak bilang? Bosnya bilang gitu ya. Ya karena nggak dikasih kesempatan gitu kan. Lo kan ngomong terus, lo terlalu dominan. Nah, jadi selalu ada yang kayak gitu-gitu selalu terjadi. Permasalahannya adalah untuk bisa punya sense of ownership, kita butuh melibatkan kayak leader yang pertama tadi. Makin terlibat, makin kebangun sense of ownership-nya, dan di situ opsi satu yang lebih akomodatif, lebih bisa deliver ini gitu. Di sisi lain, upaya yang libatin memang nggak jarang bikin bingung di tengah jalan. Diskusi di tengah jalan bisa muter-muter aja, terus bikin bingung, terutama ketika leadernya nggak jago nyimpulin ya, atau terlalu nggak enakan untuk nolak. Aduh, gue nggak enak nih, leadernya belum terlalu pengalaman sehingga mau nolak, mau ngomong salah tuh agak takut gitu. Intinya paradoks ini yang perlu di-manage, nggak terlalu dominan sehingga tim nggak sampai nggak punya ruang, tapi juga nggak terlalu demokratis sehingga terlalu gantung. Jadi memang harus ngebalance di tengah-tengah. Belum lagi, leader juga suka nggak tahu sebenarnya gue tuh ada di mana sih, karena ini bukan hitam putih, bukan dominan versus demokratis saja, tapi ini kayak ada gradasinya, bisa ada di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya pun di tengah-tengah dekat ke sini atau ke sini, sepertiga atau seperempat ke sini. Itu yang bikin lebih tricky lagi, dan ketika mereka nggak tahu, jadi susah nentuin obatnya gitu, karena gue nggak tahu gue berada di mana, gue nggak tahu, sehingga gue nggak tahu apa yang perlu diberesin dan gimana beresinnya. Tapi ada satu teknik yang kalau dilakuin sama leader manapun harusnya bisa meminimalisir efek negatifnya. Buat leader tipe 1 yang tadi demokratis, dia bisa kasih kepastian bahwa decisionnya nggak ambigu sehingga bisa dijalanin bareng-bareng. Buat leader tipe 2 yang dominan, dia bisa kasih kesempatan terakhir sebelum meeting bubar untuk orang bisa raise something. Buat tim member ada kesempatan
kesempatan untuk clarify dan bangun sense of ownership. Teknik ini bentuknya pertanyaan. Gue nyebutnya 3FQ ya, 3FQ gitu ya, atau 3 final question. Ini tentang ngajuin 3 pertanyaan ini sebelum conclude meeting. Kalau ini dilakuin, maka sebagian besar resiko dari yang tadi itu bisa diminimalisir. Kalau dimanapun kita menganut mana dan prosesnya di mana, kalau kita ngelakuin ini, banyak yang akhirnya bisa ditolong. Masalah nggak ada sense of ownership, orang nggak buy-in, nggak jelas dan sebagainya. Nah, catatannya, leader harus nanya ini dengan gesture yang benar. Pertanyaan ini maksudnya ya, bukan cuma pas ngajuin pertanyaan aja, tapi lebih baik secara keseluruhan meeting. Karena kalau gesturnya nggak benar, ujung-ujungnya mau ditanya juga, timnya juga diem aja, yang oke-oke aja gitu ya. Karena aduh, gue juga males mau bantah gesturnya, dia juga udah kayak begitu. Respon atas apapun jawabannya harus positif dan asertif. Jangan negatif reaktif. Nggak bisa responnya begitu ditanya pertanyaan ini, terus orang responnya berbeda, terus lah kenapa dari tadi nggak bilang gitu kan, apalagi pakai marah-marah, buang waktu aja kan, dan sebagainya, itu jangan. Tapi kalau responnya negatif, akhirnya orang tim member jadi nggak mau jawab. Responnya harus positif, makanya oke, kurangnya di mana gitu. Yuk kita bahas lagi, lu nggak jelasin di mana sih, dan siapapun gaya kita kayak apapun, selalu biasain punya 3 pertanyaan ini sebelum kita conclude meeting. Yang pertama adalah, ini achievable apa enggak sih yang kita baru putusin? Make sense nggak keputusannya? Bener nggak ini potentially bisa nyelesain goal yang ingin dicapai dan bisa dilakuin? Pertanyaan ini akan mengeliminir orang yang sebenarnya nggak buy-in tapi dari awal nggak ngomong karena leader terlalu dominan. Orang-orang yang seperti ini, dia akan dapat kesempatan untuk ngomong karena tadinya bisa aja kepotong, bisa aja segala macam. Ketika ditanya ini achievable nggak, dia bisa ngomong, sorry ya bos, menurut gue ini nggak achievable karena bla 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 segala macam. Orang yang nggak ngerasa ini punya mereka karena nggak dilibatin, udah ditanya di akhir dengan pertanyaan ini, jadi tetap dilibatin walaupun cuma di ujung ya, tapi tetap mereka dikasih kesempatan untuk say something gitu ya. Orang yang walaupun ikutan aktif dalam proses tapi kebingungan sama ujungnya juga akhirnya juga tereliminir karena clear, oh ini achievable ya, make sense ya, oke, sepakat ya, make sense ya, oke. Nah, pertanyaan ini juga bagus ditanyain leader ke dirinya sendiri sebagai sanity check untuk ngeliat sebelum conclude ya, untuk cek benar nggak sih conclusion dari meeting ini ngejawab goal yang kita tetapin di awal. Karena selama proses meeting kita bisa aja bias, terutama kita yang ikutan berpartisipasi. Maka dari itu perlu tanya ini, dan juga perlu tanya mereka yang paling pasif, karena mereka yang paling pasif justru biasanya mereka yang lebih minim bias. Pertanyaan kedua adalah, ini bisa dikerjain apa enggak? Ini penting untuk mengeliminir orang-orang yang buy-in sih tapi nggak bisa dikerjain. Ini untuk identify keterbatasan, constraint juga, ngerti sih goalnya dan make sense gitu, cuma nggak make sense untuk situasi kita kan nggak punya budget banyak, kita nggak punya tim yang gede, nggak punya orang, nggak punya waktu, apapun itu. Kalau ini udah ditanyain, kita udah validasi bahwa ini bisa dikerjain. Tadi pertanyaan pertama, ini achievable nggak, make sense apa nggak, terjawab, dia bilang oh ya oke, make sense, bisa dikerjain nggak, bisa gitu ya. Terus pertanyaan ketiga adalah, ada yang keberatan apa nggak? Ini adalah tentang dapat buy-in secara will, karena nggak jarang semuanya make sense tapi ada keberatan. Ini sering terjadi ketika leadernya terlalu dominan, mereka punya keberatan tapi nggak mau ngomong. Kesimpulannya, 3 pertanyaan ini harus kita tanya. Yang pertama adalah achievable apa enggak, make sense apa enggak, yang kedua adalah bisa dikerjain apa enggak, dan yang ketiga adalah keberatan apa enggak. Ini untuk reconfirm why-nya, make sense kan, can-nya bisa kan, sama will-nya mau kan ngerjain 3 ini. Dan again, gesture penting, kalau enggak percuma. Kalau sampai 3 pertanyaan ini masih nggak buy-in juga, masih berantakan juga, tim masih punya alasan macam-macam, antara timnya yang memang nggak bisa dipegang, atau mungkin gesture kita as a leader yang harus dirubah. Jadi sehancur apapun leadership style kita, seberapapun kita nggak mau ngasih kesempatan buat tim untuk ngomong, atau seberapapun ambigu kita karena terlalu demokratis, kalau 3 pertanyaan ini ditanyain di ujung meeting, maka resiko-risikonya akan terminimalisir dengan cukup signifikan.